To all Socceroos fans, I'm delighted to be presented with this opportunity to be the head coach of the Socceroos. I look forward to seeing you all at the games. I know what the expectation is. Bueno, lo primero, estoy muy agradecido de volver a casa. Hay muchas cosas que tenemos que hacer y estoy muy contento de estar en el Timnas Indonesia bikin bingung pelatih lawan jelang kualifikasi Piala Dunia 2026, jadi keuntungan Patrick Kluivert ini penyebabnya. Patrick Kluivert ambil keputusan coret Rafael Struijk karena alasan ini jelang laga Timnas Indonesia kontra Australia dan Bahrain. Hasil pertandingan Asnawi Mangkualam, borong 2 assist gemilang, Port FC lolos ke babak 16 besar Piala Thailand. Pelatih Australia, Tony Popovic, mengaku bingung dengan taktik Timnas Indonesia karena ada 2 orang yang berpotensi bertanggung jawab atas hal ini. PSSI memutuskan untuk tidak melanjutkan kerjasama dengan Shin Tae-yong sejak 6 Januari 2025 lalu. Timnas Indonesia dipastikan bakal dilatih oleh Patrick Kluivert pada 4 laga sisa di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tak hanya Kluivert, PSSI juga memiliki 3 asisten pelatih untuk Timnas Indonesia, yaitu Alex Pastoor, Denny Lanzaat, dan Gerald van den Burg. Namun, untuk urusan taktik, Pastoor diperkirakan akan lebih bertanggung jawab, dan dia memiliki rekam jejak yang berbeda dengan Kluivert. Di sisi lain, Pastoor terbiasa bermain dengan 3 bek, serupa dengan Shin Tae-yong selama beberapa tahun terakhir di Timnas Indonesia. Situasi ini membingungkan bagi pelatih Australia, Tony Popovic, yang mengaku perlu meninjau bagaimana Kluivert dan Pastoor bermain di tim-tim terdahulu. Kami akan diharuskan melihat kepada rekam jejak kepelatihannya. Kluivert punya rekam jejak melatih yang panjang, namun kami masih belum menemukan strukturnya, kata Popovic, dilansir dari ESPN Australia. Dia pernah di Turki, dia pernah di Curaçao, dan kami melihatnya bermain dengan 5 bek, di Curaçao, dan di Turki, dia bermain dengan 4 bek, tambahnya. Bermain dengan 4 atau 3 bek tentunya akan mengubah pendekatan permainan Australia. Shin bermain dengan 5 bek di Indonesia. Asisten pelatih, Alex Pastoor, selalu bermain dengan 3 bek ketika di klub yang dilatih olehnya, sambung Popovic. Bagaimanapun, Popovic menyadari bahwa timnya perlu melakukan analisa karena mereka menghormati Timnas Indonesia. Apapun itu, kami akan menganalisanya. Kami harus menghormati para lawan kami. Kami harus mempersiapkan diri bagaimanapun kami bermain, bagaimana mereka ingin membangun serangan dan bagaimana mereka bertahan, katanya. Dan untuk fokus dalam permainan kami lebih baik, kami harus memperkuat sejumlah prinsip dan fondasi yang kami bangun pada bulan Oktober dan November karena ada jarak 4 bulan, katanya. Namun, saya yakin bahwa para pemain akan menantikan kesempatan bergabung dengan tim dan memainkan 2 laga yang vital di jeda internasional ini dan saya yakin bahwa mereka antusias seperti kami, para staf, tambahnya. Australia kini ada di peringkat kedua klasemen sementara grup C pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan torehan 7 poin. Patrick Kluivert ambil keputusan coret Rafael Struijk karena alasan ini jelang laga Timnas Indonesia kontra Australia dan Bahrain. Rafael Struijk terancam dicoret Patrick Kluivert dari skuad Timnas Indonesia jelang laga kontra Australia dan Bahrain gara-gara ini. Penyerang berusia 21 tahun itu didatangkan Brisbane Roar pada 16 September 2024 dari ADO Den Haag dengan status bebas transfer. Kedatangan Rafael Struijk diharapkan bisa menambah menit bermainnya sekaligus memberikan keuntungan bagi Timnas Indonesia. Pada awal kedatangannya, dia mendapat kepercayaan untuk tampil hingga berhasil mencetak 1 gol pada saat menghadapi Sydney FC. Secara keseluruhan, Rafael Struijk sudah bermain sebanyak 9 pertandingan untuk klub milik pengusaha Indonesia tersebut. Rafael Struijk hanya duduk di bangku cadangan saat melawan Melbourne City, Sydney FC, Western Sydney, dan Wellington. Situasi ini tentu menjadi alarm berbahaya bagi karirnya di Timnas Indonesia, yang di mana Patrick Kluivert menekankan pentingnya menit bermain.
Pelatih asal Belanda tersebut mengungkapkan, bermain untuk klub dan tim nasional sangat berbeda. Main di klub di negara sangat beda, waktu persiapan singkat, level kebugaran pemain timnas juga sangat berbeda, kata Kluivert di Jakarta, dikutip Selasa, 14 Januari 2025. Ini semua jadi faktor pertimbangan, bukan hanya faktor talenta satu pemain. Jadi ada pertimbangan besar dalam membuat keputusan, imbuh ayah dari Justin Kluivert itu. Oleh karena itu, dia menegaskan pemain-pemain yang akan dipanggil harus memiliki menit bermain di klub agar siap ketika bergabung dengan timnas Indonesia. Jika para pemain tidak punya menit bermain di klub, maka kamu tidak bisa dapat kesempatan, ucap Kluivert. Kami juga harus diskusikan situasi dengan pelatih fisik pemain di klub. Hal-hal semacam ini sangat penting. Tidak hanya mereka datang, lalu main. Kami harus benar-benar cek bagaimana mereka berlatih, apakah mereka ada latihan ekstra, tandasnya. Dengan demikian, Rafael Struijk harus berusaha lebih keras agar bisa kembali mendapatkan menit bermain di Brisbane Roar. Terlebih, lini depan timnas Indonesia akan kedatangan Ula Romeni yang saat ini dijadwalkan mengambil sumpah WNI pada 8 Februari. Timnas Indonesia dijadwalkan bermain menghadapi Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Lalu, timnas Indonesia akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta pada 25 Maret 2025. Dwi. Hasil pertandingan Asnawi Mangkualam, borong 2 assist gemilang, Port FC lolos ke babak 16 besar Piala Thailand. Bek timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam kembali menunjukkan aksi gemilang saat membela Port FC. Port FC menantang Chonburi FC pada babak 32 besar Piala Thailand 2025 di Chonburi Stadium, Rabu, 5 Februari 2025, malam waktu Indonesia Barat. Berbeda dari laga sebelumnya, Port FC tidak menurunkan sejumlah pemain utama. Asnawi Mangkualam yang biasa jadi andalan harus memulai dari bangku cadangan. Meski menyimpan sejumlah pemain andalan, tim tamu sukses membuka keunggulan. Port FC membuka keunggulan pada menit ke-32 melalui Peniel Melapa melalui eksekusi tendangan penalti, skor 0-1 belum membuat Port FC puas. Port FC menambah keunggulan pada menit ke-39 melalui aksi Felipe da Silva Amorim. Skor 2-0 menutup aksi babak pertama. Asnawi Mangkualam baru masuk pada awal babak kedua, pemain 25 tahun tersebut menggantikan Chayawat Buran. Tak butuh waktu lama, Port FC langsung menambah keunggulan. Saat laga baru berusia 2 menit, Asnawi Mangkualam langsung memberi dampak signifikan. Kapten timnas Indonesia tersebut langsung memberi assist untuk gol ketiga yang dicetak oleh Anon Amornlertsak. Saat itu, Asnawi berlari melakukan cutting inside ke tengah. Bek asal Makassar tersebut memberi umpan mendatar ke Anon yang sudah berdiri bebas. Anon langsung melepas tembakan jarak jauh yang menjebol gawang tim tuan rumah. Port FC unggul 3-0 atas Chonburi FC. Asnawi Mangkualam kembali menggila di sisa waktu. Gol keempat tercipta dengan cara tak kalah cantik. Asnawi Mangkualam kembali jadi aktor protagonis di balik gol keempat. Pemain 25 tahun tersebut langsung mengirim umpan silang dari sisi kiri. Umpan silang tersebut sukses dimaksimalkan oleh Felipe da Silva Amorim menjadi tandukan mematikan. Tandukannya membawa Port FC unggul 4-0. Skor 4-0 jadi penutup hasil laga dan Port FC melaju ke babak 16 besar Piala Thailand 2025. Ini respons Elkan Bagot soal timnas Indonesia yang akan ditangani Patrick Kluivert. Elkan Bagot yang telah lama menghilang di hadapan pencinta sepak bola tanah air, memberi respons soal timnas Indonesia yang akan ditangani Patrick Kluivert. Bek 22 tahun itu terpantau menyukai, memberi like, unggahan akun Instagram Rising Ballers yang membahas Patrick Kluivert segera menangani timnas Indonesia. Hari ini telah diumumkan Patrick Kluivert akan menjadi pelatih timnas Indonesia yang baru. Saya tak berbohong, budaya sepak bola di Indonesia begitu gila, tulis akun Rising Ballers, sembari menampilkan foto Patrick Kluivert. Patrick Kluivert mengambil alih posisi pelatih timnas Indonesia ketika mereka memiliki banyak pemain muda menjanjikan. Dukungan dari berbagai pihak di Indonesia membuat atmosfer semakin gila. Lanjut unggahan tersebut, masuknya Patrick Kluivert bagaikan berkah bagi Elkan Bagot. Sebab, bek milik Ipswich tahun ini jadi kembali mempunyai kesempatan membela timnas Indonesia. Setelah membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023 pada Januari 2024, Elkan Bagot tak pernah memperkuat skuad Garuda.
Selain sering cedera, Elkan Bagot juga memiliki hubungan yang renggang dengan pelatih timnas Indonesia sebelumnya, Shin Tae-yong. Hubungan Elkan Bagot dan Shin Tae-yong merenggang semenjak bek bertinggi badan 196 cm itu menolak gabung timnas Indonesia U23 yang bersiap menghadapi Guinea U23 di playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei 2024, Shin Tae-yong berani mengesampingkan Elkan Bagot karena di saat bersamaan timnas Indonesia kedatangan pemain top di lini belakang. Beberapa di antaranya Jay Itzes, Mees Hilgers dan Kevin Dix. Rencananya, PSSI akan mengumumkan siapa pelatih baru timnas Indonesia pada Minggu, 12 Januari 2025 sore waktu Indonesia Barat. Patrick Kluivert digadang-gadang menjadi suksesor Shin Tae-yong. Meski dikenal minim prestasi sebagai pelatih, Patrick Kluivert memiliki kesempatan untuk sukses di timnas Indonesia. Sebab, ia dikabarkan akan didampingi pelatih yang membawa 3 klub berbeda promosi ke Eredivisie, Alex Pastor. Media Spanyol konfirmasi Louis van Gaal dan Patrick Kluivert pimpin timnas Indonesia untuk lolos Piala Dunia 2026. Media Spanyol, Marca, mengonfirmasi Louis van Gaal dan Patrick Kluivert akan memimpin usaha timnas Indonesia untuk lolos Piala Dunia 2026. Marca mengonfirmasi rumor yang beredar bahwa Louis van Gaal akan menjabat sebagai Direktur Teknik PSSI, sedangkan Patrick Kluivert menduduki posisi pelatih timnas Indonesia. Patrick Kluivert yang baru saja menangani Adana Demirspor akan menjadi pelatih timnas Indonesia, sedangkan Louis van Gaal ditunjuk sebagai Direktur Olahraga, Direktur Teknik PSSI. Targetnya adalah meloloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026, sesuatu yang sangat mungkin. Lanjut Marca, kolaborasi Patrick Kluivert dan Louis van Gaal bukan yang pertama terjadi. Sewaktu menjadi pemain, Patrick Kluivert sempat ditangani Louis van Gaal di Barcelona pada 1998 hingga 2000 dan timnas Belanda 2000 hingga 2001. Kemudian pada 2008 hingga 2009, Patrick Kluivert pernah diplot sebagai pelatih khusus penyerang di AS Alkmaar yang kala itu ditangani Louis van Gaal. Hasilnya AS Alkmaar juara Eredivisie 2008 hingga 2009 mengalahkan tim-tim top seperti Ajax Amsterdam dan PSV Eindhoven. Terakhir, kolaborasi mereka tersaji di timnas Belanda pada 2012 hingga 2014. Saat itu, Louis van Gaal bertugas sebagai pelatih timnas Belanda, sedangkan Patrick Kluivert duduk di posisi asisten pelatih. Timnas Belanda finish di posisi 3 Piala Dunia 2014 setelah menang 3-0 atas tuan rumah Brasil di perebutan posisi 3. Sekarang, satu harapannya kolaborasi di atas bisa membantu timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 hingga matchday ke-6 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia duduk di posisi 3 dengan 6 angka. Timnas Indonesia hanya terpaut 1 angka dari Australia di posisi 2, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 terdekat. Timnas Indonesia akan menantang Australia dan Bahrain di matchday 7 dan 8 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 20 dan 25 Maret 2025. Sanggupkah timnas Indonesia menyabet poin penuh dari 2 laga di atas? Meski punya nomor Erick Thohir, pantas Coach Justin ogah kepo soal timnas Indonesia ke PSSI, gua nggak mau. Coach Justin mengaku enggan untuk bertanya-tanya soal timnas Indonesia langsung ke petinggi PSSI, Erick Thohir. Padahal, Coach Justin punya nomor kontak Erick Thohir sehingga seharusnya bisa setiap saat bertanya langsung seputar perkembangan timnas Indonesia. Namun Coach Justin justru mengaku enggan untuk mencari-cari tahu tentang timnas Indonesia ke Erick Thohir. Menurut Coach Justin, saat ini PSSI memang sedang menyiapkan berbagai upaya untuk memperkuat timnas Indonesia demi lolos ke Piala Dunia 2026, mulai dari mendatangkan pelatih baru, Patrick Kluivert, hingga mencari pemain naturalisasi terbaru. Isu terhangat yang sedang bergulir saat ini adalah siapa sosok Dirtek Timnas Indonesia yang hingga kini masih menjadi misteri. PSSI sendiri dikabarkan akan mengumumkan secara resmi terkait Dirtek Timnas Indonesia di akhir Februari. Namun Coach Justin tetap tidak mengetahui siapa sosok Dirtek Timnas Indonesia yang akhirnya dipilih oleh PSSI. Gua tidak mau tanya Erick Thohir karena bukan ranah gua, tegas Coach Justin.
Coach Justin menganggap dirinya hanya sebagai netizen yang tidak perlu tahu terlalu dalam, lebih baik menunggu pengumuman resmi dari PSSI. Gua cuma netizen, gua nggak mau, ujar Coach Justin, padahal Coach Justin kenal dan punya nomor Erick Thohir sehingga harusnya bisa tanya langsung kepadanya. Tapi Coach Justin tetap berkomitmen untuk tidak terlalu kepo. Urusan internal timnas Indonesia, bukan berarti gua punya nomor dia gua sering kontak sama dia terus gua harus kepo, enggak begitu juga, ujar Coach Justin. Lain hal jika memang Erick Thohir atau pihak PSSI yang memulai pembicaraan dengan Coach Justin. Kalau dia cerita, boleh, kata Coach Justin. Pelatih Shin Tae-yong berharap timnas Indonesia berhasil melaju ke Piala Dunia 2026 meski tanpa dirinya. Seperti yang diketahui, Shin Tae-yong telah didepak dari kursi pelatih timnas Indonesia pada 6 Januari 2025. PSSI kini sudah menemukan pengganti Shin Tae-yong. Sosok yang dimaksud yakni Patrick Kluivert. Pelatih asal Belanda itu mendapat kontrak berdurasi 2 tahun dengan opsi perpanjangan. Sementara itu, Shin Tae-yong baru saja mengungkapkan salam perpisahannya setelah tak jadi pelatih timnas Indonesia. Salam perpisahan tersebut diutarakan Shin Tae-yong melalui akun Instagram pribadinya pada Sabtu, 11 Januari 2025. Pelatih asal Korea Selatan itu secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Shin Tae-yong menilai Erick Thohir telah banyak memberikan bantuan kepada timnas Indonesia. Lebih lanjut, pelatih yang berusia 54 tahun itu juga mengucapkan terima kasih kepada PSSI selaku federasi serta para pelatih yang mendampinginya di timnas Indonesia selama ini. Salam hormat dan hangat, saya Shin Tae-yong. Pertama-tama, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Erick Thohir yang telah memberikan dukungan yang sangat besar kepada timnas Indonesia, baik secara material maupun spiritual, ditulis Shin Tae-yong. Tanpa beliau, kita tidak akan pernah mencapai prestasi sekarang ini. Saya juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Asosiasi PSSI, saya sangat berterima kasih bantuan dan dukungan yang selalu diberikan. Saya juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada para pelatih. Saya tahu bahwa mereka selalu mengerahkan tekad dan kekuatan untuk meraih hasil yang baik, meskipun banyak yang sulit dan penuh tantangan, sambungnya. Terakhir, Shin Tae-yong berharap timnas Indonesia bisa tampil di Piala Dunia 2026. Peluang harapan tersebut terwujud saat ini masih terbuka, seperti yang diketahui, timnas Indonesia sementara menempati peringkat ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan raihan 6 poin. Skuad Garuda hanya terpaut 1 angka saja dari Australia yang berada di posisi kedua atau tempat minimal mengamankan tiket langsung ke Piala Dunia 2026. Saya juga sangat berterima kasih kepada para pemain tim nasional. Kita harus melaju ke Piala Dunia 2026. Harapan saya adalah para pemain kita dapat tampil di panggung dunia. Terakhir, saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia yang telah mencintai dan mendukung saya. Saya akan mengingat kehangatan hati dan dukungan yang kau kirimkan kepadaku, tutup Shin Tae-yong. Ini formasi yang akan digunakan Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Hal ini menarik diulas seiring telah resmi diperkenalkannya Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia oleh PSSI. Acara perkenalan itu digelar PSSI pada Minggu 12 Januari 2025. Setelah itu, Patrick Kluivert harus fokus mempersiapkan tim sebaik mungkin karena akan dihadapkan laga-laga penting. Dalam acara perkenalan yang digelar kemarin oleh PSSI, Patrick Kluivert turut beberkan pola permainan yang akan diterapkannya dalam melatih timnas Indonesia. Pelatih asal Belanda itu mengatakan suka permainan menyerang. Patrick Kluivert pun mengaku akan menggunakan formasi 4-3-3. Lewat formasi ini, dia tentunya optimis bisa membawa skuad Garuda meraih kemenangan. Penting untuk memiliki barisan pertahanan yang bagus, entah itu 3 back, 4 back, atau 5 back, ucap Patrick Kluivert dalam konferensi pers perkenalannya di Jakarta, Minggu 12 Januari 2025. Tapi, ada hal yang lebih penting lagi, yakni kepercayaan diri dalam menguasai bola, karena saya suka menguasai bola. Sebab bagaimana bisa mencetak gol kalau tidak menguasai bola, lanjutnya. Yang paling penting adalah saya suka permainan menyerang dan menguasai permainan. Saya familiar dengan sistem tersebut, ucap Patrick Kluivert. Pada 2014 saya menjabat sebagai asisten pelatih Louis van Gaal dan kami menerapkan taktik yang sama. Biasanya, saya suka bermain dengan taktik 4-3-3, tetapi itu tergantung pada kenyamanan pemain, jelanjutnya. Meski membeberkan bakal lebih andalkan formasi 4-3-3, Patrick Kluivert menegaskan bahwa dirinya takkan fokus dengan satu formasi saja. Dia siap memakai formasi lain demi membuat skuad Garuda tangguh. Jadi,
Saya melihat pemain dan menerapkan gaya yang sesuai karena di sepak bola Anda harus sedikit bergerak dengan sistem yang sama ataupun berbeda, harus ada kejutan, ucap Patrick Kluivert. Ketika bermain sepak bola, strategi akan berubah dari 4-3-3 atau 3-5-2. Yang terpenting adalah pemain mengerti apa yang harus dilakukan, dan itu bisa membuat perubahan, lanjutnya. FIFA larang PSSI naturalisasi Jairo Riedewald karena pernah 3 kali membela timnas Belanda senior? Jawabannya, FIFA tidak bisa melarang PSSI untuk menaturalisasi ex-gelandang Crystal Palace yang pernah eksis di Premier League tersebut. Menurut regulasi FIFA soal perpindahan federasi, seorang pemain diizinkan berganti tim nasional asalkan tidak bermain lebih dari 3 kali, baik itu di kompetisi resmi maupun tidak resmi. Untuk Jairo Riedewald, gelandang 28 tahun ini, bermain 3 kali bersama timnas Belanda senior. Jairo Riedewald bermain 3 kali. Tepatnya saat timnas Belanda kalah 0-3 dari Turki di kualifikasi Piala Eropa 2016. Saat itu, Jairo Riedewald bermain 90 menit. Kemudian, pemain yang dulunya beroperasi sebagai fullback kiri ini juga bermain 90 menit saat Belanda menang 2-1 atas Kazakhstan, juga di kualifikasi Piala Eropa 2016. Terakhir, ex-pemain Ajax Amsterdam ini bermain 33 menit saat Belanda kalah 2-3 dari Republik Ceko di lanjutan kualifikasi Piala Eropa 2016. Akibat kekalahan itu, timnas Belanda gagal lolos ke Piala Eropa 2016. Sejak kekalahan itu juga Jairo Riedewald tak pernah membela timnas Belanda senior. Selain hanya memiliki 3 caps, ada satu alasan lain kenapa PSSI bisa menaturalisasi Jairo Riedewald. Ketika membela timnas Belanda, usia Jairo Riedewald adalah 18 tahun. Sementara itu, persyaratan bagi pemain yang mau berpindah federasi adalah terakhir kali membela tim nasional utama di usia maksimal 21 tahun. Alhasil, secara regulasi Jairo Riedewald bisa dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Kehadiran Jairo Riedewald di lini tengah begitu dibutuhkan pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Dalam sesi perkenalan dirinya sebagai pelatih timnas Indonesia pada Minggu 12 Januari 2025 sore WIB, Patrick Kluivert menegaskan Jairo Riedewald merupakan satu dari sekian pemain yang didekati untuk dinaturalisasi menjadi WNI. Harapannya, gelandang 182 cm ini sudah dapat membela timnas Indonesia saat menghadapi Australia dan Bahrain pada 20 dan 25 Maret 2025. Saya tidak tahu apakah saya bisa sebut namanya, tetapi ada satu nama yang bisa saya bilang, akan dinaturalisasi menjadi WNI, Jairo Riedewald, kata Patrick Kluivert. Banyak target yang diusung pelatih asal Belanda itu kepada timnas Indonesia. PSSI sudah memperkenalkan secara resmi Patrick Kluivert yang menjadi pelatih timnas Indonesia menggantikan Shin Tae-yong. Patrick Kluivert dikontrak berdurasi 2 musim dengan opsi perpanjangan 2 musim ke depan. Patrick Kluivert akan ditemani oleh Denny Lanzaat dan Alex Pastor sebagai asisten pelatih timnas Indonesia. Nantinya akan ada lagi 2 pelatih lokal yang bertugas di bawah komando Patrick Kluivert. Patrick Kluivert mengatakan bahwa ia sudah mempunyai sebuah rencana selama 4 tahun ke depan terhadap timnas Indonesia. Rencana terdekat tentu saja membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Peluang skuad Garuda untuk melaju ke Piala Dunia 2026 cukup besar. Saat ini, timnas Indonesia duduk di posisi ketiga klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia mengemas 6 poin dari 6 pertandingan yang sudah dijalani. Timnas Indonesia tertinggal 10 poin dari Jepang di posisi pertama dan terpaut 1 angka dari Australia di peringkat kedua. Untuk melaju ke Piala Dunia 2026, timnas Indonesia harus duduk di posisi pertama dan kedua pada klasemen akhir grup C. Saat ini, timnas Indonesia menyisahkan 4 pertandingan lagi melawan Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang. Kami sudah punya rencana 4 tahun ke depan. Kami sudah bagi itu ke dalam 2 rencana. Yang pertama membuat dampak positif di pertandingan dan melihat bagaimana hasilnya kami melaju ke Piala Dunia 2026, kata Patrick Kluivert. Patrick Kluivert juga memikirkan bagaimana caranya agar timnas Indonesia bisa berlaga di Piala Dunia 2030. Memang dibutuhkan sebuah komitmen yang tinggi agar prestasi timnas Indonesia bisa meningkat. Fokusnya saat ini bagaimana caranya timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2026. Kami membangun tim dan mengimplementasikannya untuk bisa tampil di Piala Dunia 2026, kata Patrick Kluivert. Rencana selanjutnya Patrick Kluivert berusaha membantu agar timnas U23 Indonesia lolos ke Olimpiade 2028. Nantinya yang bertugas menjadi pelatih timnas U23 Indonesia adalah Alex Pastor. Mereka akan bekerja sama yang terbaik agar timnas U23 Indonesia bisa lolos ke Piala Asia U23 2026. Setelah itu, timnas U23 Indonesia bisa tampil di Olimpiade 2028 dengan harus masuk ke 3 besar Piala Asia U23 2026. Rencana kedua kami melanjutkan perjalanan untuk melaju ke Olimpiade 2028 dan Piala Dunia 2030.
Kata Patrick Kluivert mengakui perjalanan ini berat. Namun, ia harus tetap yakin timnas Indonesia bisa menembus target yang diusungnya. Ada banyak hal yang harus kami capai. Tim kami juga sangat berkomitmen untuk mencapai target itu. Jadi kami akan mencoba mewujudkannya. Tutup Patrick Kluivert. Indra Syafri bawa 23 pemain terbaik timnas U20 Indonesia ke Piala Asia U20 2025. Pelatih timnas U20 Indonesia, Indra Syafri, akan membawa 23 pemain terbaik untuk berlaga di Piala Asia U20 2025. Timnas U20 Indonesia tergabung ke dalam grup C bersama Uzbekistan, Iran, dan Yaman. Turnamen itu digelar di Cina pada 12 Februari sampai 1 Maret 2025, sebelum tampil di Piala Asia U20 2025. Indra Syafri mengatakan bahwa target yang diminta PSSI kepadanya sudah dipenuhi. PSSI meminta Indra Syafri untuk membawa timnas U20 Indonesia menjadi juara di ASEAN Cup U20 2024. Target itu berhasil didapatkan oleh mantan pelatih Bali United tersebut. Target kedua, PSSI meminta timnas U20 Indonesia lolos ke Piala Asia U20 2025. Lagi-lagi Indra Syafri mewujudkan target tersebut. Alhamdulillah di tahun 2024 semua target yang diminta PSSI tercapai. Kata Indra Syafri kepada awak media termasuk bolasport.com di Stadion Madia, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 15 Januari 2025, memasuki tahun 2025. Indra Syafri sedang menyiapkan timnas U20 Indonesia untuk bertarung di Piala Asia U20 2025. Pelatih asal Padang, Sumatera Barat, itu memanggil 34 pemain untuk menjalani pemusatan latihan, TC, di Jakarta sejak 5 Januari 2025. Selama TC, masih banyak pemain yang belum juga datang ke timnas U20 Indonesia. Sebab, beberapa pemain harus membela klubnya bertanding. Indra Syafri mengerti dengan situasi itu, komunikasi pun dibangun oleh Indra Syafri kepada pelatih-pelatih klub. Alhamdulillah kami diskusi dengan pelatih di klub bahwa pemain yang bermain di klub itu ya kami persilahkan untuk bermain di klub. Setelah itu dia bisa kembali ke timnas U20 Indonesia, kata Indra Syafri. Jadi ada 8 pemain yang buka tutup untuk datang ke timnas U20 Indonesia. Selanjutnya, sebelum terjun ke Piala Asia U20 2025, timnas U20 Indonesia akan menjalani sebuah turnamen di Sidoarjo, Jawa Timur. Timnas U20 Indonesia akan melawan Yordania, Suriah, dan India pada 24 hingga 30 Januari 2025. Seluruh pertandingan itu akan digelar di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo. Turnamen itu menjadi persiapan akhir bagi Indra Syafri untuk menentukan pemain terbaiknya ke Piala Asia U20 2025. Ini menjadi persiapan terakhir kami. Setelah itu kami akan menetapkan 23 pemain terbaik yang nantinya akan berangkat ke Cina, kata Indra Syafri. Pengamat sepak bola Indonesia, Muhammad Kusnaini, lempar pujian kepada Erick Thohir. Dia menilai Erick Thohir sebagai ketua umum terbaik di PSSI. Sebab, di bawah kepemimpinannya di PSSI, Erick Thohir bisa membawa dampak besar terhadap timnas Indonesia dan sepak bola tanah air. Menurut Muhammad Kusnaini, kini timnas Indonesia dan sepak bola tanah air menjadi jauh lebih baik. Muhammad Kusnaini bicara soal perkembangan timnas Indonesia dan Liga Sepak Bola Tanah Air di bawah kepemimpinan Ketum PSSI, Erick Thohir. Kusnaini mengatakan bahwa Erick sukses membuat skuad Garuda dan kompetisi berkembang lebih baik. Hal tersebut diungkapkan Kusnaini saat hadir menjadi pembicara dalam rilis survei Indikator Politik Indonesia dengan tema isu-isu persepakbolaan di mata publik dan pertaruhan besar PSSI pada Kamis 16 Januari 2025. Pria yang akrab disapa Bungkus itu bahkan mengatakan, tanpa survei juga harus diakui tingkat kepuasan masyarakat terhadap Erick Thohir dalam memimpin PSSI sangat tinggi. Harus diakui Erick adalah ketum PSSI terbaik, dilihat timnas sangat berhasil dari segi prestasi, peringkat FIFA, profit center serta mampu memberikan rasa kebanggaan dan rasa nasionalisme yang luar biasa. Ujar Kusnaini, dilansir dari kanal YouTube Indikator Politik Indonesia, Kamis 16 Januari 2025. Kemudian juga saat ini kompetisi domestik mulai mengalami peningkatan kualitas. Salah satu contohnya adalah kehadiran VR di Liga 1 musim ini. Kusnaini memberikan nilai 75 terkait kompetisi lokal di bawah kepemimpinan Erick. Dengan adanya VR ini membantu kredibilitas sebuah pertandingan, perbaikan wasit, serta jadwal pertandingan yang sudah tetap. Secara umum semuanya sudah baik, nilainya di atas 75 lah, itu tur dia. Namun, menurut Bungkus, ada 2 hal yang belum digarap PSSI secara maksimal saat ini, yakni Youth Development dan Football Community. Dia mencontohkan kalau Federasi Sepak Bola Inggris, FA, memiliki program nyata untuk football community yang dengan mengajak dan melibatkan orang Asia Selatan agar suka sepak bola, melibatkan perempuan. Di sisi lain, Kusnaini turut memberikan komentar soal pergantian pelatih timnas Indonesia dari Shin Tae-yong ke Patrick Kluivert.
Dia menyampaikan bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang sah dan merupakan pertaruhan besar dari Erik. Ini pergantian yang sah, tapi ini sangat besar pertaruhannya. Kalau masih STY dan dia gagal bersama timnas, Erik tidak akan disalahkan. Tetapi sekarang kalau Kluivert, Eriklah yang akan disalahkan. Ini keputusan yang berani dan tidak populer, pungkas Kusnaini. Hasil survei, publik yakin kualitas timnas Indonesia meningkat.